Siap. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Di video kita kali ini kita ada bikin satu yang spesial ya. Jadi karena corona, aku susah buat mau interview banyak orang dan terus kepikiran, kita kan biasa pakai Zoom kalau teleconference. Kenapa nggak kita gunain teknologi ini buat wawancara, gitu kan? Dan kebetulan narasumbernya ini jadi dari jauh juga ya, bukan karena corona aja kita pakai teleconference, tapi karena Mbak Diana tinggal di Mozambik ya. Jauh banget nih, salah satu orang Indonesia yang aku kenal yang tinggal di benua Afrika gitu. Jadi ya Mbak Diana, kita kenal di mana Mbak? Di Bern ya waktu itu ya? KBRI. Yes. Di Bern, dan waktu itu 17-an kalau nggak salah ya. Kapan itu? Lagi ada acara lomba makan kerupuk 2016 ya. 2016, udah lama juga gitu kan. Dan abis itu kita stay kontak sampai waktu aku ke Indonesia, kita ketemuan lagi gitu. Dan sebenarnya mungkin sebelumnya, jadi tema hari ini itu kita pengen sedikit bahas tentang uang, tentang kekayaan dan kaitannya dengan kebahagiaan, dan kan lagi tren juga ya, kamu cerita ya katanya tema-tema seperti ini di Indonesia. Iya. Dan semua pada pengen crazy rich. Ya betul, semua lagi pada pengen jadi crazy rich Surabaya. Itu emang ada filmnya ya kalau nggak salah ya, Diana ya? Crazy Rich Asians, tapi itu di betul. Singapura. Oh, terus kalau nggak salah ada analognya ke orang Surabaya yang juga dibilang Crazy Rich Surabaya gitu. Siapa sih itu sebenarnya? Iya, ada satu anak remaja gitu, dia waktu itu Sweet 17 kayak di fotonya aja di berbagai negara gitu. Terus ngundang banyak artis untuk acara ulang tahun ke-17-nya mereka. Dia ini. Oke. Dan itu dia disebut Crazy Rich Surabaya gitu ya. Yes. Dan ya itu dia temanya. Dan sebenarnya waktu aku ketemu Mbak Diana di Bern, di KBRI Bern, itu nggak ada kepikiran sama sekali tentang Diana ini orang kaya gitu ya, atau kita nggak, karena di Swiss kita nggak ngelihat status keuangan seseorang ya, karena nggak kelihatan memang di Swiss itu. Jadi kayaknya miskin kaya sama aja gitu kan. Tapi begitu kita ketemu di Surabaya, aku mulai tuh ngerasain kayaknya Diana ini bukan dari orang biasa nih, kayaknya something special gitu kan. Maksudnya khususnya waktu aku ke hotel mana tuh di Surabaya, itu aku pertama kali ke Surabaya. Kita di Majapahit ya. Ke Majapahit nih, orang kayaknya kita susah banget cari parkir, dia parkir enak aja di dalam, terus ngomong sama staff hotel itu kayak sama temen gitu kan. Terus aku mikir, wow, oke. Nah, ya, karena Mbak Diana ini satu-satunya orang yang aku kenal yang bisa aku kategorikan sebagai orang kaya, jadi kenapa nggak kita bahas gitu ya. Mungkin bisa ceritain nggak sih Mbak Diana, sebenarnya usaha Mbak Diana itu apa sih? Dan ya bisnisnya apa gitu di Indonesia? Jadi di Indonesia itu Diana ada family business, fokusnya ke real estate. Kita juga ada restoran masakan Indonesia. Itu mainnya kita ya, yang ada di Indonesia. Cuman karena sekarang Diana lagi merantau di Afrika, di sini Diana punya bakery online, masih kecil. Dan kita juga lagi merencanakan untuk fokus ke bisnis trading. Export import. Export import. Oke. Yang paling utama yang mana? Yang paling besar? Real estate. Dan itu di Surabaya atau seluruh Indonesia atau seluruh dunia? Kebetulan, amin ya. Kebetulan kita startnya di Surabaya, tapi kita sudah ada proyek di Sidoarjo, di Kalimantan, di Balikpapan, Samarinda, di Sulawesi ada juga di Kediri, di Bali juga kita ada di Tabanan. Kalau di Jawa masih fokus di Surabaya, Sidoarjo, Malang, gitu. Oke, itu konsepnya ya, insya Allah siapa tahu
Ke Hah? Swiss ya. Hah? Wah, kalau Swiss sudah bagus banget tuh ya. Tapi kalau nggak salah harga properti di Swiss tuh nggak naik banyak deh. Setauku sih. Tapi nggak tahu, kamu yang lebih expert. Karena nggak boleh milik kan. Kalau di Swiss kan nggak Ah, bisa dibeli. Maksudnya oke. peraturannya berbeda. Oke. Jadi konsepnya tuh kalau real estate tuh kalian bangun rumah terus dijual gitu ya. Sesederhana itu Iya, sebenarnya ya. jadi memang kita penganut apa ya, mengubah sampah menjadi emas ya. Jadi Ya. kita adalah developer, kita memilih tanah, terus kita mengolahnya itu jadi petak-petak, kita bangun rumah dengan kualitas tertentu tergantung proyeknya di mana. Biasanya jelas kalau di Surabaya harganya lebih mahal daripada di Sidoarjo. Lalu kita pasarkan. Tidak hanya dari situ, setelah mereka beli pun rumahnya kita jaga. Jadi kebersihan kita jaga, terus mereka juga bayar iuran. Tapi ada beberapa proyek kita sebelumnya yang kita lepas ke RT RW karena biasanya orang Indonesia lebih suka kalau mereka urus sendiri gitu daripada developer yang ngurus. Tapi kita Karena take care dari awal sampai akhir. oke, tapi itu ada fee-nya gitu ya untuk merawat itu kan. Ya, untuk kebersihan. Oke, dan itu pasarnya target pasarnya orang menengah ke bawah, menengah ke atas atau semua? Jadi dulu kita awalnya fokus ke perumahan FLPP yang mendapat subsidi dari pemerintah. Jadi mulai dari rumah 100 jutaan, rumah kecil-kecil, Mas Syarif. Rumah gitu. 1 juta? Hah? 100 juta. 100 juta, 100 jutaan oke. dulu, 150 juta, 100 juta ya. Namanya program FLPP pemerintah yang dibantu disubsidi oleh pemerintah. Sekarang alhamdulillah kami bergelut tuh dari 2001, sekarang udah 2020. Right? Oh. Ya. Almost 20 years ya. Oke. Itu sekarang kita udah ke menengah ke atas gitu. Dulu itu awalnya dari kecil. mulainya dari tahun 2001. Ya jadi dulu itu Diana waktu kecil hidupnya nggak kayak sekarang Mas Syarif. Jadi Diana itu kakeknya angkatan laut. Oke. Terus papa dulu sales door to door jualan buku dulu. Jadi Diana tinggalnya di komplek angkatan laut. Sekolahnya di Hang Tuah. Kalau pernah tahu ya sekolah yang anak-anak angkatan laut ya. Oke. Terus papa akhirnya kerja di Astra, Astra jual motor. Ya kan di Indonesia kan Astra ya, Astra Honda. Lalu beliau memulai dari coupling, jadi kayak beli tanah terus dipetak-petak, tanahnya dijual, dioferkan ke orang yang mau bikin coupling gitu. Oke. Itu waktu tuh Diana SD, SMP, baru beliau memulai ke bikin perumahan, tapi unitnya belum banyak dulu, cuma 20, 30, startnya pun di Gresik dulu, terus kita masuk ke Surabaya yang dikit-dikit gitu lah, yang nggak terlalu besar. Terus akhirnya karena SMA Diana akhirnya semakin mengerti dan diajari juga pola pikirnya lebih ke bisnis, kuliahnya ambil kuliah bisnis gitu. Di Surabaya. Iya, jadi aku dulu ngerasain kalau makan cuman telur sama nasi sama kecap. Walah, aku nggak tahu itu ya. Berarti, oke, tambah seru berarti diskusi kita. Kamu Jadi anak keberapa? Pertama. Pertama ya. Oh, jadi berarti ikut susah-susahnya orang tua ya? Iya. Yang nggak ngerasain punya sepeda adik ya? motor. Iya, jadi cuma punya sepeda motor terus tahu nggak sih kayak anak kecil yang berdiri di tengah-tengah gitu loh. That was me. Oke, wow. Asik juga nih ya. Berarti suatu saat mungkin aku wawancarain papanya juga tuh. Kayak penasaran juga tuh kayak apa tuh. Susah keluh kesahnya. Oke. Boleh banget. Berarti ngerasain banget dari sebelum sukses, terus sukses. Itu berbanding lurus nggak sih tingkat kebahagiaan hidup kalian gitu? Dari keluarga atau kamu sendiri. Jadi sebelum kalian punya uang, sampai kalian punya uang, apakah kalian lebih bahagia gitu? Kalau menurut Diana sih kebahagiaannya adalah karena papa jadi sangat dekat ya. Mungkin karena Diana juga passion dengan bidang itu gitu loh. Jadi entah kenapa didekatkan dengan usaha yang lancar, didekatkan juga gitu dengan anak-anaknya. Jadi kita jadi malah diajarin gitu. Gimana sih caranya apply hal-hal yang ada di bisnis ke
ke kehidupan pribadi atau pribadi sebagai anak gitu, Mas Syarif. Oke, berarti kamu bisa bilang kamu lebih bahagia dari sebelumnya ya? Of course, yes. Oke, I cool. am. Karena aku baca kemarin baru baca siapa tuh banyak deh artis-artis Hollywood yang kita sering kan dengar cerita begitu kan, orang udah kaya sukses luar biasa tapi ada aja kehidupannya yang nggak bahagia dan akhirnya berujung dia percobaan bunuh diri, cerai, nikah cerai segala macam. Oke, jadi pertanyaanku selanjutnya, kalau di Surabaya nih ya, itu standar kayaknya tuh kayak apa sih? Karena aku bener-bener, aku boleh bilang aku dari keluarga yang biasa banget gitu ya. Aku nggak pernah atau jarang sekali kontak dengan komunitas orang-orang yang berada di Indonesia. Jadi aku juga nggak ada gambaran gitu seperti apa sih orang kaya Indonesia gitu. Kalau aku di luar, kalau sekarang ngelihat gitu kan di Eropa kita bisa bilang oke, kalau orang udah punya $1 juta, itu udah aku bilang kaya deh. Kamu udah masuk kategori 1% penduduk dunia. Nah, kalau kaya kan di Indonesia berbagai macam ya. Ada tingkatannya juga nih. Kita bicara tingkatannya Mbak Diana aja deh ya. Dan kalau di lingkungan Diana itu yang disebut orang kaya itu mulai berapa sih? Ya tadi seperti yang Mas Syarif bilang ya, jadi memang menurut aku tuh di luar sana tuh banyak sekali orang kaya ya, there are many rich people, dan mereka tuh punya levelnya beda Mas, jadi ada yang milioner, billionaire, ada yang trillionaire, ada juga yang udah selevel kayak Bill Gates, Elon Musk, kayak udah top level gitu kan. Jadi menurut aku kita selalu ada titik di mana kita merasa bahwa diri kita lebih miskin daripada orang lain, atau ada orang yang lain yang lebih kaya daripada kita. Tapi ada juga satu titik di mana ada orang lain yang merasa bahwa kita lebih kaya daripada mereka gitu loh. Jadi menurut aku sih tergantung dari persepsinya, point of view-nya dari mana gitu. Kita mau bersyukur atau ngelihat yang atas terus nih gitu. Nah, tapi kalau menurut aku di Indonesia sekarang itu crazy rich kan lagi booming ya. Tapi ada juga yang old rich, ada yang crazy rich. But to me, to tell someone is rich itu biasanya kita bisa lihat dari apakah mereka mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. You can tell that they're rich, for example. Oke, ya kalau dari situ banyak dong yang kaya. Karena banyak. Aku kuliah di Jerman, aku kuliah di Swiss. Oke, aku bisa bedain kalau anak kuliah di Jerman itu aku sanksi deh, kekayaannya sanksi ya. Karena kuliah di Jerman itu termasuknya nggak mahal sekarang karena udah gratis dan kamu hanya dengan uang 100 juta kamu udah bisa ngirim anak kamu kuliah di luar negeri kalau mau gitu ya. Kalau mau agak usaha dikit gitu. Tapi kalau Swiss itu levelnya beda deh. Kalau Swiss memang Amerika ya. Iya betul. Kalau udah Swiss itu aku tahu karena kuliahnya nggak gratis dan biaya hidup di sini tinggi. Jadi pasti something spesial. Karena makanya aku bisa bilang juga PPI di Jerman dengan PPI di Swiss tuh beda gitu kan. Aktifnya beda. Kalau di Swiss tuh orang-orangnya udah mampu semua. Jadi ya PPI-nya juga nggak nggak seheboh di Jerman gitu. Tapi zaman sekarang Mas Syarif, kalau di Surabaya tuh bisa dilihat dari kalau keluarga yang membebaskan anak putri atau putranya untuk celebrate Sweet 17 with a crazy party. You can tell that they're rich. Jadi kalau umur perayaan 17 tahunnya dia keluar negeri, dia ada artisnya, party, ya. Oke. Kalau kamu dulu kayak apa? Kalau menurut aku karena kalau menurut aku kalau menikah mungkin kan oke lah ya, satu kali seumur hidup, terus juga lebih kayak family, terus juga dua family jadi satu gitu. Kalau Sweet 17 sampai dirayain yang segitu hebohnya itu berarti aduh orang tuanya duitnya banyak. Duit banyak ya. Kalau nominal berapa sih? Kalau $1 juta itu udah biasa ya. Orang maksudnya yang kayak gitu pasti udah punya $1 juta atau gimana tuh? Ya, kalau menurut aku sih kadang tuh kita bisa lihatnya nggak cuma dari uang cashnya aja Mas Syarif. Kalau dia nggak punya uang cash tapi asetnya banyak. Oke. Ya berarti nilai-nilai totalnya gitu ya. Karena kalau aku maksudnya $1 juta itu kan kalau dirupiahkan berapa tuh? 14 sampai 16 miliar, bener nggak sih? Iya, 14 sampai 16 miliar ya kurang lebihnya ya. Dan itu
Karena kayak contoh nih, kalau kita mau bandingin rumah yang harganya di Surabaya Barat, aku nggak sebut merek ya, top lah perumahan di sana, itu aja start harganya udah 7M. 7M, oke. Berarti kalau, oke, dan pasti berlipat-lipat ya kalau orang udah 7M ya. Oke, berarti Maksudnya kalau kayak udah itu hanya rumah gitu. Kalau cash belum mobilnya, belum segala macam ya. belum investasi yang lain ya. Betul. Kalau teman-teman Diana sendiri banyak nggak sih yang memang maksudnya dari komunitas ini, bukan komunitas siapa, maksudnya dari level ini, teman-teman dekat Ya, di Surabaya. Jadi kalau Diana dulu memang level up, let's say pertemanannya adalah ketika kuliah, karena Diana kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, yang notabene adalah bisnis dan a lot of rich people are there. Jadi Diana belajar banyak juga dari mereka. Dan sampai sekarang pun Diana tetap menjaga komunikasi, aktif di komunitas teman-teman yang mengelola usaha family bisnisnya mereka di Indonesia. Dan itu bukan di Surabaya aja, jadi mulai dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari yang punya potong ayam sampai punya mining, you can tell. Oke, wow. Biasanya mereka, aku nggak tahu ya, kalau dengar-dengar dari orang tuh kan komunitas itu tertutup gitu. Tapi kalau waktu aku ketemu Diana, aku nggak ngerasain itu sih. Maksudnya aku kayak bener-bener nyantai gitu loh, bisa ngobrol dengan kamu dan nggak ada pikiran yang macam-macam. Good job. Well done. Pernah nggak sih kayak Diana dibilang orang kayak gini kan, kamu bisa sukses, bisa punya kehidupan kayak gitu karena ayahmu kaya gitu, jadi wajar lah gitu. Itu Diana nanggepinnya gimana sih? Atau pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Pernah banget. Pernah juga, apalagi dengan adanya sosial media kan biasa ya, kayak haters, fake account, pasti bakal komen lah, ngatain lah, atau kita dengar dari teman ternyata masih ada yang ngomongin kita di belakang gitu. Menurut aku nggak punya masalah ya, I have no problems with that. Jadi no, I don't have problems at all. Karena menurut aku problemnya di Indonesia tuh orang-orang itu selalu kepo sama hidup orang lain, dan mereka always talk gitu. Jadi while they're talking, we can live our life to the fullest. Dan menurut aku, kalaupun mereka bilang, kamu bisa seperti ini karena orang tua kamu, jelas aku tidak akan menjadi orang yang seperti ini kalau nggak dididik sama orang tua aku. Tapi mereka pun menjadi orang yang sekarang itu dengan kerja keras, dengan keringat dan usaha gitu, bukan hanya sekejap. Dan lagian nggak ada yang salah juga gitu kan. Kenapa kita harus bilang enggak gitu kan. Memang kalau memang kenyataannya seperti itu dan nggak ada salahnya. Kalau ini simple banget. Kalau misalnya udah kayak kamu kayak gini kan, misalnya beli iPhone yang terbaru itu udah ada kepuasan tersendirinya atau udah hal yang lazim banget dan udah biasa banget? First of all, iPhone aku adalah iPhone X, bukan iPhone 11. Jadi bukan iPhone yang paling baru. Dan aku bukan tipikal orang yang kayak kalau ada sesuatu yang baru aku langsung beli. Dan menurut aku kalau suamiku pulang kerja terus dia bawain box of ice cream, and I'm like so happy. So, small things matter, Mas Syarif. Oh ya? Wow, oke. Aku pikir tapi mungkin itu Diana sendiri ya, atau enggak? Atau memang biasanya mentalitas orang-orang kaya itu udah beda? Kalau menurut aku gini, kembali ke kaya itu berbeda-beda ya. Ada orang yang memang dia prefer untuk menunjukkan kekayaannya, ada yang mereka menunjukkan tapi hanya sedikit, atau mereka tidak menunjukkan sama sekali. Karena Diana punya temen yang dia sangat kaya, tapi kemana-mana pakai sandal jepit dan naik mobil Innova. Tapi di belakang duitnya banyak. So jadi menurut aku banyak di luar sana orang-orang yang sangat humble, dan kalaupun mereka entah mereka pelit untuk spend atau bisa jadi itu humble. Iya. Tapi sih, mereka memang lebih kadang prefer untuk invest uang mereka untuk melipat gandakan itu daripada hanya untuk berfoya-foya gitu. Bahkan itu nular ke anak-anaknya juga. Bukannya anak-anaknya malah yang
berfoya-foya, Biasanya menghabiskan. gini, kalau family business ini kalau nanti ada yang nonton dan tahu, biasanya generasi pertama adalah generasi pencari dan pembangun, generasi kedua adalah generasi penerus dan memperbaiki generasi pertama, generasi ketiga ini antara sukses atau yang menghancurkan. Merusak. Karena udah spoiled kan, kalau generasi Oke, pertama oke. susah, generasi kedua ngerasain susah, kalau generasi ketiga nggak mau susah, ya abis Mas Oke. Syarif. Berarti anaknya Anaknya cucumu Diana dong. harus iya, Anak anaknya Diana Diana. dong yang bakal merusak. Semoga nggak Harus ya. di Ya Allah. training. Harus di training benar-benar. Oke, make sense. Ada nggak sih sesuatu yang apa ya, materi yang Diana tuh pengen banget cuman nggak mampu beli? Ada. Yang kamu pengen ya? Orang banyak punya yang barang yang nggak bisa kita beli banyak, tapi yang Diana pengen tapi Diana nggak mampu beli. Ada, tapi aku malu. Nanti papaku nonton nggak ya ini? Aduh. Aku pengen banget punya beach house di Bali. Jadi rumah Apa itu? di dekat pantai atau di tepi pantai. Oh ya? Iya, Loh, aku pengen tapi kan banget. keluargamu bisnis properti, kok nggak? Iya, tapi bukannya kan itu hal yang maunya aku yang mudah? beli, bukan. Oke. It's different, you know. Kalau seumpama, kalau aku sih, memang dari dulu, menurut aku financial independence tuh bukan kita bisa retire soon atau kita simply bebas dari hutang. Tapi menurut aku dulu sesimpel kayak aku bisa menghasilkan sesuatu apart from minta dari orang tua aku gitu. Jadi kalau sekarang itu- sih, kalau sekarang sih emang kalau papa bilang sih kayak ya udah ambil aja sana gitu. Cuman kan no, I want to buy my own house gitu loh. We want to buy our own house. We want to buy our own dream house in Bali. Oke, jadi itu And we still kepuasan working tersendiri for it. ya? Yes. Oke. Jadi Mohon maaf ya papa. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dikasih papa bisa gitu ya, tapi ada kepuasan tersendiri ketika Diana bisa beli itu dengan hasil uang kerja keras Diana sendiri Yes. gitu ya. Dan biasanya kalau dari komunitas kami, apalagi kalau mereka punya family business, biasanya sebelum menikah memang yang laki biasanya dikasih. Jadi sebelum nikah yang laki udah dikasih rumah atau yang perempuan kalaupun anaknya perempuan semua juga biasanya dikasih gitu. But menurut aku kalau kita bisa membeli sesuatu sekecil apapun dengan usaha kita sendiri, itu rasanya luar biasa. Luar biasa ya. Oke, berarti benar teori aku. Pasti ada aja yang orang tuh diinginin dan nggak belum atau mungkin susah untuk disapai ya. Mau gimana pun level finansial kita gitu. Oke, kalau aku sih, waduh, kalau dikasih pun oke. Ya. Kalau ini banyak juga yang ditanyain orang ya. Aku juga penasaran sih kalau kayak gitu. Kalau kita nyari pasangan itu ada kriteria finansial itu jadi kriteria utama, bukan utama ya. Kedua atau ketiga nggak sih? Itu penting nggak sih? Penting. I have to say that. Penting. Jadi kalau dari orang tua Diana itu kan Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa itu bibit, bebet, bobot ya. Benar ya, salah satunya adalah finansial of course. Tapi kalau menurut Diana sendiri, gini. Kita nih perempuan, udah disekolahin tinggi-tinggi nih. Ya kan? Udah diasuh dengan baik oleh orang tua kita. Pasti orang tua kita pengen kita bersanding sama laki-laki yang juga mau dan mampu untuk menjaga kita selayaknya orang tua kita menjaga kita. Bener nggak? Iya, bener banget. Tapi, if you find a guy that he's super rich, banyak juga loh orang rich itu malas-malas and they feel like, you know what, I have everything, I don't wanna work for more. Generasi ketiga tadi ya? Kalau kamu nikah sama si yang model begini nih, habislah duit kamu cepet kan dengan gaya hidup lifestyle yang seperti itu. Mau berapapun pasti habis karena menghabiskan uang tuh lebih mudah daripada mencari. Jadi kalau menurut kepercayaan dan penganut prinsip keluarga Diana dan Diana sendiri, choose a guy that has money and still want to make more money. Itu dari kamu atau dari orang tua? Itu dari aku.
dari kamu sendiri gitu ya. Wow. Yes. Oke. Nah, tapi orang tua pasti juga punya pendapat yang sama gitu ya. Kalau papaku sama, karena dia dulu waktu menikah nggak punya apa-apa, ya kan? Jadi dia selalu bilang, jangan pernah remehkan orang yang nggak punya. Bisa jadi sekarang nggak punya, besok punyanya lebih daripada kamu. Loh, berarti boleh? Oke-oke aja nikah sama orang yang saat ini belum... Mereka akan melihat orangnya ini, si laki ini mau berusaha atau enggak. Tapi ya kalau datang, Om, punya apa kamu? Nggak punya apa-apa, Om, cuman punya batu. Iya, dia lempar batu sama bapak saya. Tapi oke. Tapi susah nggak sih ngelihatnya? Maksudnya ngelihat orang yang bakal menjadi next something gitu, next someone. Oh, tidak susah melihat laki-laki yang mau berusaha. Bagaimana caranya dia memperlakukan wanita? Apakah dia orang yang gentleman? Jadi Mas Syarif dulu waktu Diana kuliah, itu Diana pacaran sama adalah gitu. Yeah. Terus Diana diputusin. Ngomongnya sih, aku nggak direstuin sama orang tua aku. Oke. Setelah aku tanya lebih dalam, ternyata dia merasa minder karena dia merasa bahwa kayak, status sosialnya tuh berbeda gitu. Tapi kalau waktu dulu kan Diana nangis-nangis ya kayak, aku cinta banget sama kamu gitu. Tapi sekarang Diana cuman yang, you know what? I thank God for that. Berarti memang satu, dia bukan jodoh gue. Dua, ya he doesn't want to work for more. Oke. Berarti tapi dengan attitude dia yang kayak gitu pun nggak bakal lulus seleksi ayahmu gitu ya? Oh yes. Mungkin kalau nanti minta izin papa mau nikah sama dia nih, oke. Jangan. Oke. Soalnya ya Mas Syarif, bayangin kita umur 25, kita mau cari laki yang udah punya rumah mewah, udah bisa bawa kita naik private jet. Om-om umur berapa gitu kan? Kalau yang masih seumuran kita kan, we're still working on it, you know. We have, but we don't have that much. Jadi ya, susah juga ya. Oke. Harus mau berusaha lakinya, oke? Perempuan-perempuan di sana. Oke, menarik. Dan kamu sekarang menikah dengan seseorang yang memenuhi semua kriteria itu ya? Iya, kalau dulu dia nggak begitu, nggak gue pilih Mas Syarif. Dan aku selalu, jadi dulu aku bilang sama adik-adikku, I don't know whether kamu setuju atau enggak, atau mungkin penonton yang lain setuju atau enggak, tapi menurut aku tidak bisa kalau menikah tapi tidak bekerja. Because I cannot stay at home. Aku nggak bisa kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi aku akan menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, tapi please kasih aku ruang untuk bekerja. Itu prinsip aku banget sih. Itu aku selalu juga ngepost di Instagram kalau perempuan harus kerja, bukan hanya karena apa ya. Aku banyak sekali di lingkunganku ngedenger cerita cowok yang ninggalin istrinya, selingkuh, atau terus ya gimana ya, setiap cowok itu punya bakat untuk jadi brengsek gitu ya. Dan apalagi maksudnya orang cowok dengan uang gitu kan. Udah banyak banget deh ceritanya, aku sampai bosen dengerinnya gitu. Ini apa namanya, berarti kalau misalnya orang kaya itu memang mainnya sama orang kaya juga, itu ada benernya nggak sih? Apa karena memang lingkungan yang memaksa jadi seperti itu? Jadi gini, people judge, people envy, tapi kadang mereka deketin kita untuk ambil advantage dari kita. Jadi kalau menurut aku, business people, if they're entrepreneur ya, kalau mereka punya bisnis, mereka akan bisa berteman dengan siapapun. Mulai dari status sosial siapapun lah, mulai dari pejabat sampai pencuri pun mereka bisa berteman gitu. Tapi kalau untuk inner circle, mereka akan pilih teman-teman yang memang selevel sama mereka atau level up-nya mereka. Karena ya itu tadi Mas, mereka simply nggak mau diambil keuntungan atau people take advantage of them just because they're rich. Iya, memang apa ya sih ya, kalau mungkin orang juga jadi kayak misalnya tahu seseorang itu luar biasa kayanya, jadi punya pikiran yang macam-macam itu tadi ya. Jadi kayak, jadi pertemanannya itu juga jadi nggak sehat gitu kan. Yang aku suka banget waktu
Kenapa? Atau ada udang di balik batu gitu loh. Ini orang baik-baik nih apa ada apa yang dimau gitu. Iya, iya. Tapi mungkin jadi ada pikiran udang di balik batunya itu hanya ketika dia tahu bahwa temennya ini kaya banget gitu ya. Bisa jadi juga ya. Tapi gini Mas Syarif, tadi kan Mas Syarif udah bilang ya kalau di Swiss itu atau kalau di Europe tuh kita tuh dulu kenalannya tuh nggak pernah lah mikir Diana tuh siapa, Mas Syarif tuh siapa gitu. Karena that's the beauty when you're outside Indonesia. Yeah. You get to know each Betul. other karena kamu gitu loh. Jadi aku kenal Mas Syarif karena Mas Syarif nih talented, karena Mas Syarif nih suka ini video YouTuber gitu. Sama kayak Mas Syarif ke aku kan, sama kayak ke teman-teman PPI lainnya. Tapi kalau di Indonesia kan selalu dilihat dia punya apa, anaknya siapa, tinggalnya di mana. Jadi beda budayanya. Iya memang sih. Ya aku beruntungnya udah dari umur 19 tahun udah keluar gitu. Jadi aku nggak sempet nggak ngerasain yang kultur yang seperti itu sih ya. Nah kalau dari jadi orang kaya itu sebenarnya ada nggak sih yang nggak enaknya? Itu apa kira-kira? Kalau enaknya kan orang mikir banyak gitu ya, bisa beli apa-apa segala macam. Tapi ada nggak sih nggak enaknya? Ya itu tadi orang judgy, terus orang bisa aja deketin kita karena mau manfaatin kita. Oke. Berarti harus selalu kayak jaga rahasia dulu sampai bener-bener level persahabatannya udah deket banget gitu ya, sampai baru kamu bisa trust orang expose. ini bahwa emang mereka tuh genuine, mereka itu hanya pengen temenan sama kamu, bukan cuman ternyata pengen minta diskon atau pengen minta dikenalin sama temen kamu yang untuk pansos dia gitu. Jadi memang bener-bener ya people. Oke, berarti harus ini ya seleksi banget gitu ya. Harus bisa memilah-milah, harus mengerti gitu orang-orang ini tujuannya pure baik atau ada maunya gitu. Ya dan kalau seandainya orang nggak kaya atau biasa-biasa aja nggak ada kepikiran kayak gitu, benar-benar. Oke. Tapi kan Make memang sense. kalau di Indonesia kan gitu. Kalau di Indonesia kan kalau dia tahu ada orang punya pasti kayak gitu kan. Iya. Kalau Kerasa enggak, banget sih kayak maksudnya sebenarnya nggak hanya di itu sih, nggak hanya di Indonesia ya, di Singapura juga aku pernah waktu itu ke Orchard Road mau benerin tas aku di salah satu branded juga, tapi aku pakai sandal jepit, waktu itu belum berkerudung jadi kayak pakai celana pendek, pakai kaos biasa gitu lah. Terus ditanyain kayak emang iya tasnya palsu beli di sini, tasnya asli, emang iya belinya di sini gitu. Jadi they judge if kalau kita kelihatan tidak punya uang. Oke, itu konten bagus tuh buat YouTube tuh. Prank buat ya. Makanya kan sekarang jangan, itu Mas. Makanya kan sekarang kan banyak orang yang kayak mengupgrade looks-nya mereka untuk terlihat rich karena ya mungkin mereka juga dulu punya pengalaman dihina atau diremehkan orang-orang. Jadi sekarang mereka mau menunjukkan kayak hello, I'm rich. Gitu. Iya sih. Aku juga jangankan selevel kamu gitu ya. Aku misalnya di Indonesia aja kalau orang tahu kita dari tinggal di Swiss itu udah apa ya? Aku pernah ke Bali atau ke Lombok waktu itu begitu dia tahu oh kita tinggal di Swiss langsung aku ditawarin tanah gitu kan. Mau beli tanah di sini, mau beli tanah di situ. Jangankan kayak gitu loh. Jadi ya aku ngerti banget sih kalau untuk kayak gitu. Iya. Oh iya. Kan orang sering dengar kalau misalnya orang kaya tuh kebal hukum gitu ya. Itu kalau di Indonesia tuh memang kerasa banget nggak sih kayak gitu? Apakah bener nggak sih? Kalau menurut aku sih nggak ada orang, organization atau siapapun yang bisa kebal hukum secara teori ya. Secara teori, ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi kadang orang yang mampu menggunakan hukum untuk kepentingannya mereka atau menggunakan orang yang in power atau orang yang berkuasa untuk kepentingan mereka. Tapi ini bukan satu sisi mata uang, tapi dua sisi mata uang. Jadi bukan hanya mereka yang butuh hukum, tapi kadang dari hukum juga butuh mereka. Oke, nggak ngerti aku yang kedua. Dari hukum itu butuh mereka. Contoh nih, kalau di sini nih di Mozambik aku kasih contoh simple deh ya.
Kalau kita naik mobil, mobilnya mewah, Range Rover, BMW, pasti langsung di stop sama polisnya, dicek-cek gitu, dicari kesalahan gitu, biar kita didenda. Tapi kalau kita naik mobil jelek, pasti lewat aja. Iya. Aha, oke. Tapi itu Because hanya at the di end of the day, negara-negara. mereka juga butuh uang dari si rich people ini. Oke, tapi itu kan di negara-negara kayak negara berkembang gitu ya, Indonesia, Mozambik gitu. Iya, Kalau tapi kalau di negara- Swiss nggak bisa gitu ya Mas ya, kalau kena tilang Nggak bisa suratnya di situ. langsung masuk ke rumah. Iya. Oke, tapi pernah nggak ada situasi yang dimana status sosial kamu itu jadi keuntungan gitu dari institusi, ada, pemerintah iya. atau apa Iya, gitu yang ada bener. Kayak contohnya kemarin waktu Diana nikahan nih, kan kita butuh kan kayak pengawalan atau penjagaan pada saat acara karena kita blocking tempat kayak jalan besar perumahan kita gitu. Terus ya udah kan harus izinnya mulai dari RT RW terus sampai ke kantor polisi juga kan. Tapi karena memang kita juga kebetulan karena kayak temen dari orang tua dan anaknya juga temenan sama kita dari kecil. Jadinya kayak ya udah kita arahkan aja nanti kayak gini step-stepnya, tapi bukan berarti kayak ya udah Mbak langsung aja gitu, tapi lebih diarahkannya lebih kayak tertata gitu Mas Syarif. Oke. Ya, tapi maksudnya terlepas dari apakah bisa bayar nyogok sana sini ya. Tapi kita nggak bicara itu ya. Enggak sih, kita karena tuh kayak hal-hal kayak gitu tuh apa ya Mas, tuh kayak bangkai yang akan juga kecium baunya gitu. Dan apalagi kalau kita mau ngomong masalah halal dan haram, aduh bisa diceramain sama mama aku. Jadi kita yang lurus-lurus aja. Yang lurus-lurus aja deh ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir atau dua terakhir. Kalau dari pandangan kamu, kamu kan kuliah di Swiss juga, kamu ngerasain gimana perbedaannya ya, negara maju kayak Swiss, antara kesenjangan sosialnya, apa sih bukan, ini nih, gunting sosialnya tuh nggak terlalu lebar gitu loh. Perbedaan antara kaya dan miskin nggak terasa banget gitu. Ya. Apa sih yang bisa kita lakuin supaya Indonesia nggak jadi seperti itu gitu? Aku tahu maksudnya setiap orang pengen selalu berusaha menjadi lebih kaya. Ketika dia udah punya uang, dia akan terus gitu kan, nggak berhenti. Orang-orang kaya Indonesia yang udah super kaya tetap akan berusaha lebih kaya lagi gitu ya. Ya. Nah, itu gimana tuh kalau di Indonesia? Kalau menurut aku sih, karena aku dulu sekolahnya waktu di Swiss juga di sekolah, let's say sekolah elit ya Mas. Jadi temennya memang dia punya ski resort di Ukraine, dia punya hotel di Thailand and everything. Tapi one thing yang kita keep in relationship adalah get to know personality first. So, and the rest you can know more after you be friend with them. Kalau di Indonesia kan kebalik. Tahu dulu nih dia siapa, baru gue tahu personalitasnya gimana. Kalau di Swiss, mereka tahu dulu nih, ini si Syarif nih seru banget orangnya, aku ngobrol sama dia asik banget nih, aku mau belajar dari dia. And then afterwards baru nih aku tahu, oh ternyata Mas Syarif tuh YouTuber loh gitu ya nggak? Bukan kebalik, bukan tahu dulu nih dia siapa, punya apa, baru akhirnya pengen tahu lebih dalam. Jadi get to know personality first. Berarti lebih ke merubah mentalitas gitu ya, supaya kesenjangan sosial itu lebih mengecil. Iya dong, masa kita nggak mau temenan sama orang yang bukan siapa-siapa? I think it's unfair, ya kan? Ya, betul. Oke. Dan pertanyaan terakhir, ini gaya stylenya kayak bukunya Robert Kiyosaki itu loh, yang Rich Dad Poor Dad. Jadi kalau ayahmu yang kaya ini, apa sih wejangan buat kamu? Yang menurut kamu nggak dapat dari orang ayah-ayah lain itu mungkin nggak ngasih wejangan ini ke anaknya? Dari SMA aku dikasih sangu harus bikin pembukuan, ditulis. Dealnya nggak boleh dibuang, dijepret, diurutin dari tanggal 1 sampai bulan habis, diperiksa sama beliau harus sesuai sama yang aku tulis, di kredit dan debit buku akuntansi itu. Nanti habis gitu dipilah dulu nih. Ini yang paling banyak pengeluarannya buat apa? Buat belanja kamu makan, buat kamu belanja baju, buat bayar bensin atau apa. Kalau ternyata buat belanja baju paling banyak contoh, berarti kamu nggak boleh belanja baju banyak-banyak kayak gitu.
And until now sampai aku married aku ngelakuin itu buat keluargaku sekarang. Wow, oke. Jadi manajemen. Dan besok aku punya anak, aku akan didik anakku seperti itu. Seperti itu juga ya. Oke. Biar nggak jadi generasi ketiga tadi ya. Jadi kita selalu aware sama pengeluaran dan pemasukan kita, Mas Syarif. Itu penting. Iya. Itu ya. Aku ngerasain juga sih. Orang Swiss juga banyak yang kayak gitu sih. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan Swiss jadi negara yang kaya seperti ini ya. Jadi mereka itu manajemen pengeluarannya bagus sekali. Keuangannya bagus. Jadi tahu nih mana yang harus dikurangin. Yes. Oke. Wow, banyak banget yang dipelajari ya. Jadi tahu nih, ternyata orang kaya, status orang kaya tuh nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Soalnya aku juga harus dibedain juga sih. Ada orang kaya yang karena politik, masuk politik, ada yang kaya dari bisnis gitu. Kayaknya kurasa ada perbedaan juga deh di situ. Dan ya kalau kaya karena bisnis itu mungkin lebih enak kita, lebih mudah dipahami dan make sense gitu. Ya, oke. Ya udah panjang banget diskusi kita, udah 1 jam sebenarnya, mesti kita potong-potong nih biar penonton nggak terlalu lama gitu ya harus nontonnya. Ya makasih banget Mbak Diana buat waktunya, buat pelajarannya. Mungkin banyak teman-teman jadi kita bisa merubah mindset kita. Lebih apa tadi? Personality first ya. Bukan what they have first. Oke, ya. Ya udah. Kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu aja wawancara kita, dan kalau kalian ada pertanyaan spesifik buat Mbak Diana bisa mampir ke Instagramnya atau tulis komentar di bawah, mungkin Mbak Diana bisa jawab gitu ya. Dan jangan lupa subscribe channel Instagram kita berdua. Subscribe di sini juga YouTube-nya. Kamu punya YouTube nggak sih sebenarnya? Iya, aku punya YouTube juga. Aku habis nge-vlog tentang safari di South Africa. Wow, siapa yang tertarik buat safari bisa mampir juga ke channelnya Mbak Diana. Ya udah, sampai di sini sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Makasih Diana, bye-bye. Bye.